Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 sebagai moderator membacakan anggota. Yang pertama ada Mbak Ayunda Agustin dengan NIM akhir 004. Yang kedua saya sendiri Muhammad Irfan pimpinan NIM akhir 026. Dan yang ketiga ada Rizka Abdul dengan NIM akhir 042. Yang keempat ada Mbak Istri dengan NIM akhir 016. Dan yang terakhir Mbak Dinda Sekar dengan NIM akhir 016. Baik, di sini kelompok 2 akan membahas tentang konsep teknologi informasi untuk sistem informasi manajemen. Yaitu tingkat teknologi dan teknologi informasi adalah sebuah alat teknologi yang digunakan untuk memperoleh informasi. Teknologi informasi juga dapat didefinisikan sebagai proses pengolahan data berupa informasi dengan menggunakan perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses dan menyimpan dan informasi tersebut. Yang selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, firmware, prosedur, dan atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat yang digunakan untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis sistem informasi yaitu ada Transaction Processing System atau TPS, yang kedua Office Automation System, dan Knowledge Work System, yang ketiga Sistem Informasi Manajemen, yang keempat Decision Support System, yang kelima Sistem Ahli dan Kecerdasan Buatan, yang keenam Group Decision Support System, dan Computer Collaborative Work System, dan yang terakhir ada Executive Support System. Slide selanjutnya, Mbak. Ini sistem informasi. Informasi yang pertama ada informasi pengumpulan data atau source keeping information, yaitu berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan informasi pengarahan atau masalah yang atau problem information membantu para manajer atas mengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi. Sistem informasi ini yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. Komponen tersebut antara lain yaitu yang pertama ada komponen input, yang kedua ada komponen model, yang ketiga output, yang keempat teknologi, yang kelima keenam software, yang ketujuh basis data, dan yang terakhir ada kontrol. Metode yang selanjutnya yaitu teknologi komunikasi. Teknologi berasal dari kata teknik yaitu suatu rangkaian yang berkaitan dengan metode
metode, dan seni. Teknologi juga diartikan sebagai suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Untuk teknologi komunikasi sendiri, yaitu teknologi komunikasi dan informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, menyajikan, serta mengelola data dan informasi. Yang di dalamnya ini termasuk pembuatan hardware komputer dan komponen komputer, pengembangan software komputer, dan berbagai jasa yang berhubungan dengan komputer bersama-sama dengan perlengkapan komunikasi. Teknologi komunikasi sebagai suatu proses meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya proses yang rasional dan efisien. Lalu harus mensistem, karena dalam pengertian sistem, segala sesuatu akan memiliki dampak dan baik di depannya. Selanjutnya harus bersistem, yaitu mempertimbangkan segala variabel yang mungkin berpengaruh dalam menentukan prosedur tindakan, agar proses itu menjadi lebih efektif, efisien, dan serasi. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, lalu mengarahkan kepada pemecahan masalah bersama, memadukan berbagai prinsip, konsep, dan gagasan, mempertimbangkan kondisi lingkungan seperti lingkungan lokal, nasional, dan internasional untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, mengintegrasi antara teknologi komunikasi dengan informasi merupakan pemicu utama lahirnya konsep dasar globalisasi. Next. Selanjutnya, teknologi sistem informasi. Sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang berkaitan untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Elemen dari sistem komputer terdiri atas manusia atau brainware, perangkat lunak atau software, set instruksi atau instruction set, dan perangkat keras atau hardware. Dengan demikian, komponen tersebut merupakan elemen yang terlibat di dalam sistem komputer. Terdapat 4 komponen dalam sistem komputer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemroses, yang kedua ada memori, yang ketiga ada perangkat masukan dan keluaran, yang keempat ada interkoneksi antar komponen. Next. Sistem telekomunikasi.
pengiriman dan tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem optik, radio, atau penerimaan dari setiap informasi di dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, sistem elektromagnetik, dan lainnya. Telekomunikasi adalah seluruh unsur atau elemen, baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Agar dapat melakukan hubungan telekomunikasi yang baik, terdapat beberapa komponen pembangunan sistem komunikasi telekomunikasi, yaitu yang pertama ada informasi, pengirim, media transmisi, penerima, dan aturan atau standar. Next. Macam-macam jaringan komunikasi. Yang pertama ada Integrated Service Digital Network atau ISDN. Adalah suatu telekomunikasi atau layanan antara data, suara, dan gambar yang diintegrasikan ke dalam jaringan yang menyediakan konektivitas digital dari ujung ke ujung untuk menunjang ruang lingkup pelayanan yang luas. Yang kedua ada telepon. Merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Yang ketiga ada faksimiles atau mesin fax. Merupakan peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil serupa dengan aslinya. Yang keempat ada serat optik. Merupakan saluran transmisi atau jenis kabel yang dibuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan ini adalah laser LED. Yang kelima ada reset line. Adalah saluran koneksi telepon permanen antara dua titik yang disediakan oleh suatu perusahaan. Yang keenam ada wireless. Merupakan kependekan dari wireless fidelity yang memiliki pengertian sekumpulan standar yang digunakan untuk lokal kabel yang didasari pada spesifikasi IEEE 80211. Untuk materi selanjutnya, materi keempat, evolusi, perkembangan, dan proses teknologi informasi masa depan. Era perkembangan teknologi komputerisasi yang pertama adalah era komputerisasi dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM. Perusahaan IBM itu adalah perusahaan International Business Machine Corporation ke dunia industri. Pada masa ini, pemakaian komputer ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan pekerjaan tertentu. Yang kedua ada era teknologi informasi. Pada era ini yang lebih ditekankan pada sistem informasi yaitu komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Kunci dari keberhasilan perusahaan pada era tahun 1980-an adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Dan yang ketiga adalah globalisasi informasi. Fenomena yang terlihat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi atau komputer dan telekomunikasi sedemikian pesatnya apabila digambarkan secara grafis, kemudian dapat terlihat secara eksponensial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada awalnya manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Setelah masa revolusi industri, alat-alat mekanik bahkan elektronik mulai ditemukan, termasuk di dalamnya alat-alat yang mampu jadi lebih mudah dan efektif. Jika pada awalnya orang yang berjarak jauh hanya mampu berkomunikasi melalui surat atau kurir, maka abad pertengahan ini sudah mulai digunakan telegraf. Beberapa tahun kemudian ditemukan telepon yang mampu dipakai untuk berkomunikasi oleh orang walaupun berjarak. Teknologi komputer pun juga berkembang dengan pesat. Komputer masa depan akan mampu merespon tindakan manusia dan memahami bahasa manusia. Lebih canggihnya lagi, komputer general yang akan datang diramalkan akan memiliki perasaan layaknya manusia. Prospek teknologi informasi dan komunikasi di masa depan. Yang pertama di bidang pendidikan, dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online, menyediakan layanan informasi akademik suatu institusi pendidikan,
menyediakan fasilitas mesin pencari data. Yang kedua di bidang kesehatan, yaitu penemuan antibiotik penisilin pada awal abad 20. Pada tahun 1982, obat berbasis rekombinasi DNA pertama diciptakan, yaitu insulin manusia diproduksi dengan memanfaatkan bakteri tanah dan E. coli. Kemudian pada penghujung abad ke-20 merebak produk bioteknologi seperti tanaman transgenik, genetik, dan cloning mamalia. Di bidang bisnis, hadirnya aplikasi-aplikasi dan layanan e-bisnis, e-commerce, e-bank, dan e-banking, dan sebagainya. Dan yang keempat, di bidang pemerintahan, yaitu peningkatan kerja organisasinya sendiri dalam bentuk peningkatan pelayanan dan efisiensi dari birokrasi. Peluang dan tantangan lulusan teknologi informasi, yaitu yang pertama, mempersiapkan sumber daya manusia teknologi informasi. Dalam menghadapi kelangkaan SDM teknologi informasi, didirikan berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, mulai dari LPK, Training Center, SMKTI, Akademi, Politeknik, sampai dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jurusannya pun beraneka ragam, mulai dari teknik informasi, sistem informasi, manajemen informasi, ilmu komputer, dan sebagainya. Yang kedua, pendidikan teknologi informasi. Perkiraan tahun 2020 jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia sekitar 6 juta orang per tahun, dengan asumsi sekitar 7% mahasiswanya mengambil disiplin TI. Oleh karena itu, lulusan IT di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan untuk bersaing dengan tenaga IT lulusan luar, maka sangat diperlukan pendidikan yang sifatnya lebih profesional. Yang ketiga, peluang bersaing di pasar global. Tantangan terbesar dihadapi oleh para profesional software engineering di Indonesia adalah kemampuannya membuat perangkat lunak aplikasi yang memenuhi standar kualitas internasional best practice. Bisnis yang banyak diminati dalam industri perangkat lunak saat ini adalah outsourcing pembuatan modul-modul software berpesanan negara ke negara Asia. Dan yang keempat, standar sertifikasi. Salah satu kunci dalam merebut kesempatan kerja di bidang teknologi informasi, di samping mengikuti pendidikan formal, juga sebaiknya mengikuti pelatihan non-formal yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi yang diakui secara internasional. Sebagai contoh, untuk mendapatkan sertifikasi Microsoft, calon tenaga TI harus mengikuti pendidikan dan pengambilan ujian secara online di salah satu training center Microsoft yang bersertifikasi CTEC atau Certified Technical Education Center, atau lembaga yang memiliki sertifikasi internasional untuk training center. Terima kasih itu pemaparan materi dari kelompok 2. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom chat.
Baik, di sini kelompok satu ambil alih. Kelompok satu akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Sarah. Untuk materi saya Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nala. Faktor apa saja yang dapat memicu kesalahan dalam pengambilan keputusan? Faktor yang dapat memicu terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang pertama terlalu terburu-buru, yang kedua optimis, yang multitasking, yang keempat adanya distraksi, yang kelima kurang bisa membuat kontra, yang keenam kondisi emosi yang kurang stabil. Terima kasih. bagaimana Mbak Nala untuk jawaban materi? Baik, selanjutnya kita akan menggunakan sisa reset. Mbak Vina, silakan. Ya, menginginkan solusi tapi dengan proses perusahaan. Yang kedua, dapat mempertimbangkan yang ketiga kali tantangan yang terbuka. Yang keempat, dapat mempertimbangkan Baik, selanjutnya Mbak Valen. Yang tadi begini dengan yang terakhir 025 izin menambahkan, yaitu faktornya ada salah satu senjata utama kita akan bersama dengan melakukan perbandingan. Yang kedua adalah terlalu optimistis. Yang keempat ada kelelahan, ada distraksi. Yang keenam ada emosi. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Latif. Mbak Latif. Dua izin muslim nama jawaban yang memicu terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan itu ada berapa ya, yaitu kurang bisa membuat pro dan kontra, kemudian kurang bisa mengatur emosi agar tetap stabil, dan terlalu berlebihan, terlalu terburu-buru. Terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan? Jika tidak ada, akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Mbak Elma. Untuk pemateri menjawab, saya persilahkan. Baik, terima kasih.
sistem informasi ini berkembang seperti alat baru untuk memperbaiki manajemen mendapatkan pengalaman keputusan. Penerapan informasi ini perlu bersuara untuk menggantikan keputusan karena manajemen perusahaan yang dapat diarahkan dari sebuah keputusan seperti itu tadi. Diana dan sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan mendukung penggunaan keputusan pada kegiatan dalam suatu aplikasi. Sistem informasi dapat memproses data, kemudian membantu memberi informasi. Pengambilan keputusan yang tepat terdapat pengolahan data dan menganalisanya dapat menjadi keputusan implementasi keputusan. Melalui data ini juga bisa memprediksi kebijakan. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Jika tidak ada, akan kita menjawab pertanyaan yang ketiga dari Mbak Yeni Amelia. Untuk materi menjawab dari silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang Amalia. Pertanyaannya yaitu apakah informasi perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing? Informasi dapat digunakan untuk fokus pada pasar tertentu, antara lain berdasarkan baik persaingan itu analisis kebiasaan, kemudian melakukan juga dapat informasi iklan juga dapat dilakukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi di sini tuh kalau kita ibaratkan kayak perdagangan itu kita kayak riset dulu, kemudian kan pastinya ada kita iklan, terus kita mengupload produk ke e-commerce ataupun Facebook ataupun semacamnya sosial media lainnya. Nah di situ kita juga bisa melihat keinginan pasar kita itu seperti apa dengan adanya kita seperti kita mengadakan vote di media sosial, mungkin seperti itu Mbak Yeni Amalia. Di Yeni Amalia. Iya Mas, terima kasih jawabannya. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana untuk teman-teman yang ingin menambahkan? Silakan present.
Jika tidak ada yang mau menambahkan, saya Dalam kawasan pejalan saya menambahkan sistem informasi mempengaruhi aktivitas bisnis suatu perusahaan secara menyeluruh sehingga dapat membantu perusahaan dalam perjalanan bisnis yang dijalankan dengan perusahaan lainnya. Selain itu, sistem informasi membantu organisasi bisnis dalam memenuhi kompetensi intinya dengan mempromosikan dan menjelaskan pengetahuan di seluruh unit bisnis perusahaan. Sistem informasi memfasilitasi model bisnis berdasarkan jaringan pengguna pelanggan berskala besar yang mengambil manfaat dari efektivitas jaringan. Terima kasih. Jika tidak ada, akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dila. Untuk pemateri yang menjawab, saya persilakan. Ini pertanyaan dari Mbak Dila, bagaimana hubungan dari sistem informasi manajemen dengan pengambilan keputusan? Di sini, sistem informasi manajemen mendorong pengambilan keputusan dari hasil perancangan yang disajikan. Suatu sistem pengambilan keputusan artinya yakni model sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan, dapat bersifat tertutup maupun yang terbuka. Bagaimana Mbak Dila? Baik, Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, bisa raise hand. Silakan kepada Sofi. Baik, terima kasih. Nama Anu Sofiana dengan Abdulrahman Tantak. Izin menambahkan, sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan suatu bidang tertentu. Dapat dikatakan pula bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen atau perencanaan, pergerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam suatu lembaga. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada Mbak Ovia, saya persilakan. Baik, saya Ovia Rizana dengan NIM akhir 010 menambahkan. Di sini sistem informasi merupakan sebagai alat bantu untuk mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan suatu keputusan, namun tidak menggantikannya, karena manajemen perusahaanlah yang menentukan hasil akhir dari sebuah keputusan. Di sini sistem informasi melakukan pembahasan data kemudian mengubahnya menjadi informasi. Terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Baik, jika tidak ada yang mau menambahkan, dari kelompok 1 akan menutup presentasi. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan untuk
kok loro ta, aja metuke. Baik, nah, terima kasih. Langsung saja lanjut ke kelompok 2. Di sini yang bertanya ada siapa saja. Bentar. Yang pertama ada Mbak Safa Sena Salsabila dengan pertanyaan apa saja dampak negatif dari teknologi dunia bisnis. Yang kedua ada Mbak Azhara Ginta Zainur. Soalnya faktor apa yang menyebabkan kegagalan dalam pengembangan sistem informasi. Yang ketiga ada Mbak Nur Anis Sofiana. Apakah dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dapat dijadikan sebuah hal yang terpenting dalam suatu perusahaan dan mengapa? Baik, ada 3 pertanyaan. Langsung saja pada kelompok saya sendiri. Kalau siap menjawab, saya persilahkan. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Mbak Safa, apa saja dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dalam dunia bisnis? Menurut Grant Thornton Indonesia merangkum beberapa potensi risiko dampak negatif dari teknologi informasi pada bisnis yang perlu diwaspadai. Yang pertama, adanya kejahatan siber. Kejahatan dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer secara online seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan yang bisa mendatangkan kerugian luar biasa besar bagi bisnis ini bahkan dapat terjadi lintas negara dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Yang kedua, ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta juga seringkali menjadi salah satu pelanggaran yang disalahgunakan dari kemajuan teknologi informasi. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin karya, maupun pemakaian tanpa izin. Yang ketiga, ada penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Kemajuan teknologi informasi juga dihantui risiko disalahgunakan oknum tertentu untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Terima kasih. Bagaimana untuk penanya, apakah sudah jelas atau ada yang kurang jelas? Terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas. Bagi yang ingin menambah, bisa ngacung apa nih di sini namanya. Bisa melambaikan tangan. Baik, kalau tidak ada dari kelompok kami akan melanjutkan pertanyaan dari Mbak Azhara Ginta. Saya akan menjawab saja yang menyebabkan kegagalan dalam pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama ada kurangnya input dari end user. Kurangnya keterlibatan end user pada saat proses perancangan sistem akan menemui kegagalan pada saat diterapkan karena terjadi kesenjangan antara pengguna dan perancangan. Yang kedua, inkompetensi secara teknologi. Penerapan dan pengembangan sistem informasi sangat membutuhkan peranan manusia sebagai brainware atau operator. Apabila sumber daya manusia dalam organisasi tidak memiliki kompetensi akan pengembangan teknologi yang semakin maju, maka penerapan sistem informasi akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, perencanaan yang tidak tepat dan tidak matang. Pengembangan dan penerapan sistem informasi yang tidak cukup oleh
perencanaan yang matang, tidak akan mampu menjadi mediator antara berbagai keinginan dan kepentingan dalam suatu organisasi. Sistem informasi yang tidak dirancang sesuai kebutuhan organisasi pada akhirnya akan menemui kegagalan dalam penerapannya dan hanya menimbulkan inefisiensi dalam hal biaya, waktu, dan tenaga. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kamu. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok? Terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Bagi yang ingin menambah, Baik, nama Nala Nurul ini di belakang 03 izin menambahkan faktor penyebab kegagalan pengembangan sistem informasi itu yang pertama kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, yang kedua kelalaian menetapkan kebutuhan pemakaian dan melibatkan pemakai, yang ketiga kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya, yang keempat adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Terima kasih. Apakah ada lagi? Diana? Saya yang ini dengan angka 01 sudah sedikit menambahkan. Faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pengembangan informasi salah satunya yaitu faktor tidak adanya kebutuhan terhadap sistem. Identifikasi kebutuhan terhadap sistem dalam suatu perusahaan merupakan bagian dari perencanaan sistem informasi yang merupakan komponen penting dalam perencanaan perusahaan. Implementasi sistem tertentu harus dapat membantu perusahaan pada tujuannya, yaitu bisnis, memberikan keunggulan kompetitif, mempermudah pengelolaan sumber daya perusahaan, dan penerapan teknologi dalam perusahaan. Namun, jika membutuhkan sistem informasi tidak jelas akan kebutuhan terhadap sistemnya, akan dapat menyebabkan tidak berkembangnya suatu sistem tersebut. Terima kasih. Oke, apakah ada yang menambah lagi? Kalau tidak ada, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rani Sofiana. Saya Nisrina Julia Fatin dengan yang terakhir 016 izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sofi. Pertanyaannya, informasi dapat dijadikan sebuah hal yang terpenting di dalam suatu perusahaan. Teknologi informasi dapat menjadi sebuah hal yang terpenting dalam suatu perusahaan karena adanya teknologi informasi ini mampu untuk membantu perusahaan di dalam mengurangi resiko yang akan terjadi. Selain itu, juga dapat menjadi sarana di dalam membantu manajemen pada pengelolaan resiko yang sedang dihadapi perusahaan, dan teknologi informasi ini juga memiliki fungsi planning dan decision. Dalam hal ini, teknologi menjadi landasan dan alasan yang kuat bagi para pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan yang penting. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Mbak Nur Anissa? Anis? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah jelas. Bagi yang ingin menambah, Mbak Anissa. Saya Elisa Nusandiono Sunanda dengan NIM belakang 033 izin menambahkan. Teknologi informasi berperan penting bagi kemajuan bisnis. Dan penerapan teknologi sangat diperlukan sebagai alat bantu agar perusahaan dapat berkembang dan maju. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin menambah. Saya persilahkan. Saya izin menambah jawaban dari pertanyaan Mbak Sofia. Karena teknologi informasi berperan terhadap elemen lingkungan perusahaan sebagai keunggulan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Teknologi informasi berperan sangat penting dalam keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghadapi persaingan. Hal ini dijelaskan bahwa dengan menggunakan teknologi informasi sebagai suatu keunggulan kompetitif perusahaan dalam menjalankan kegiatannya akan membantu perusahaan menjadi pelaku bisnis yang lebih
serta berfokus pada kebutuhan pelanggan sebagai pihak yang membutuhkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin menambah? Baik, kalau sudah cukup dan tidak ada yang menambah, saya akhiri. Itu tadi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.